Kita sambil mulai aja ya. Jadi perkenalkan, aku Mevita dari Miresal Fashion Course. Di sini aku akan membantu jalannya webinar pada hari ini. Webinar kita pada hari ini adalah membangun brand fashion dari nol. Di mana teman-teman semuanya ini bakal dengerin pemaparan langsung nih dari beberapa narasumber yang sudah berpengalaman di membangun brand fashion seperti itu. Dan narasumber yang pertama adalah Kak Sita. Mungkin belum join ya Kak Sita, sebentar. Jadi narasumber yang pertama ini Kak Sita. Kak Sita ini dia adalah seorang fashion designer dan owner brand dari Amalia Textil. Bisa lihat di Instagramnya. Jadi Kak Sita ini juga alumni Miresal, alumni dari one year program atau yang sekarang tuh disebutnya diploma ya. Kak Sita belum join nih. Nah ini dia Kak Sita udah join. Halo Kak Sita. Apa kabar Kak Sita? Baik, Alhamdulillah baik. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih Kak? Selain jadi fashion designer? Ada aku coach pole dancer. Oh oke. Ya. Ini adalah Kak Sita ini adalah narasumber pertama kita. Oke. Bisa lanjut sharing-sharing nih Kak, gimana sih dulu waktu pertama kali membangun brand, kayak apa aja terus ya kendalanya juga apa aja waktu itu? Kendala, karena dulu itu aku kan ada join gitu. Aku mulai sebelum aku ikut Miracle Short Fashion Course, aku emang udah ada sendiri ya bikin kayak trend gown gitu, tapi itu aku belum bisa bikin pattern sendiri dari dari aku sendiri gitu, belum bisa. Terus akhirnya aku baru bisa pas aku ikut kelasnya one year program kalau nggak salah ya. Waktu itu aku ambil itu, belajar pola-pola di sana, patternnya akhirnya aku bisa bikin sendiri. Sekarang aku ngerjain baju, lebih khususnya sih kebaya sih, custom. Itu dulu dari brandnya yang kakak sekarang ini, yang Amalia TXT ini ya? Ya, Amalia Textil itu konveksi. Kalau itu sih sebenarnya turun-temurun dari keluarga ya, sampai sekarang. Itu udah lama banget, udah sekitar lebih dari 10 tahun malahan. Tapi itu lebih ke konveksi, bukan brand aku sendiri. Sekarang aku lagi bikin di Padma Gayatri, khususnya yang buat aku kebaya sekarang. Oke, jadi dulu waktu bangun brand itu kendala apa aja sih yang kakak alami waktu itu? Kendala sih, aku nggak ngerasa kendala yang sesulit apa gitu, enggak. Tapi karena pertama-tama kan aku tuh ngerjain awalnya tuh iseng-iseng sih dari temen gitu ya, ngerjain punya temen gitu, temen sendiri. Sampai akhirnya mulut ke mulut ya, itu kan lebih trusted gitu loh. Terus ini lagi mencoba untuk mengembangkan brand fashion saya sendiri. Kan awalnya aku bekerja tim ya, karena udah terbiasa bekerja tim. Sebelum aku mengikuti kelasnya Miracle Fashion, saya masih otodidak banget ya, mulai ngerubah dari baju-baju yang ready to wear, jadi mungkin mengganti embellishment dan lain-lain kayak gitu itu. Tapi terus setelah saya pikir-pikir, kok ini kurang mulai dari bentuk cutting dan lain-lain tuh kayak kurang comfortable buat customer gitu loh. Jadi akhirnya saya mulai merubah sendiri dan mulai membuat pola-pola yang saya bikin sendiri untuk bikin lebih comfortable buat customer gitu. Kendalanya sih kayak kalau masalah custom, karena kita kayak
Itu lebih ke kayak timeline deadline-nya itu loh, karena kayak fitting itu kan kayak mempengaruhi banget gitu ya. Kayak mempengaruhi waktu dan lain-lain gitu loh. Oke, jadi dulu waktu bangun brand itu apa aja sih yang kakak siapin waktu membangun brand awal-awalnya itu? Selain tentunya bekal ilmu ya kak ya. Yang pertama sih konsisten ya, konsisten dulu itu karena kan untuk kita untuk bikin public relation untuk orang tahu itu kan juga nggak mudah gitu loh. Lebih di situ sih kesulitannya. Oke, jadi tadi itu ada pertanyaan tuh di Instagram di question box. Pertanyaan dari tata.banana. Jadi pertanyaannya itu hal pertama yang perlu disiapkan dalam membangun brand untuk pemula. Apa tuh kak? Mungkin kakak bisa bantu jawab. Selain konsisten ya tentunya kemampuan skill itu juga pasti ya, ataupun mungkin berawal dari kita juga kadang perlu melihat kayak old fashion ya, kita tahu dulu kemauan kita ini sesuai seperti apa, kita sesuaikan dulu. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah brand image, kita harus tahu dulu apa yang kita mau, yang kita inginkan tuh seperti apa kayak gitu. Oke, jadi dari Kak Sita ini harus tahu apa ya? Harus tahu apa yang kita inginkan dan iya itu yang terpenting. Iya. Karena kalau untuk berjalan ke bisnis fashionnya itu emang perlu banyak pertimbangan ya, kan kayak harus dipikirkan mulai dari modal, kemampuan, terus sistem kerja kayak gitu-gitu itu kan juga harus dipikirkan itu gitu loh. Tapi kalau untuk membangun brand image-nya buat diri kita sendiri dulu gitu, itu kan kita harus benar-benar tahu gitu loh. Seperti apa visi kita ke depan itu untuk membuat brand itu dan produk yang akan kita bikin, karya yang akan kita bikin. Jadi hal pertama yang perlu dipersiapkan untuk membangun brand fashion harus tahu apa yang kita inginkan membangun itu. Terus tentunya didukung dengan skill ya. Itu pasti skill dulu. Sama tahu visi kita ke depan itu kayak gimana ya kak ya. Iya, karena kalau untuk membangun bisnis itu kan pasti banyak resiko ya, kayak ada resiko produksi, terus kayak masalah resiko finansial, terus itu kita sesuaikan sama kemampuan kita tentang permintaan pasar sama kemampuan kita itu kita mampu nggak untuk masuk di situ gitu. Ya. Kalau waktu Kak Sita membangun brand ini ada kendala finansial nggak sih Kak? Biasanya tuh krusial banget tuh finansial. Ya sempat ada. Apalagi untuk berjasa print ini kan nggak langsung jalan sesuai kemampuan kita gitu loh. Untuk mendapatkan customer atau apapun itu nggak selalu berjalan lancar sesuai yang kita mau gitu loh. Kadang-kadang ada trigger-trigger tertentu yang ternyata tidak sesuai kemauan kita. Ya. Oh ya, selain itu kakak juga sebagai brand owner nih, kakak juga ada aktivitas lain kan ya? Iya, banyak. Nah, itu gimana tuh cara memanage perbedaan job gitu ya, Nuan? Sebenarnya aku juga bisa mengambil apa namanya kesempatan juga gitu loh dari aktivitas-aktivitas yang aku kerjakan sekarang. Contohnya dengan hobi aja lah ya. Sekarang ini kan aku hobi pole dancer sama cycling.
Nah, dengan kemampuan saya ini kadang-kadang aku tuh bisa ngerjain kayak jersey, terus kayak outfit-outfit apparel buat pole dance dan lain-lain itu juga bisa mendatangkan kayak itu kesempatan bisnis juga buat saya sebenarnya. Oh iya bener banget ya. Jadi Iya, jadi itu bersih iya kayak side job gitu. gitu ya. Iya, Oke. dengan skill yang saya miliki sekarang. Ya. Itu membantu banget. Oke. Jadi dari aktivitas yang lain itu justru Iya, iya. customer ya Kak ya. Iya, benar. Oh ya, terus kakak ini udah pernah ikut event apa aja sih yang berkaitan dengan fashion gitu? Apa pernah? Oh, sebenarnya belum. Karena dulu kan sebenarnya Cimer mau bikin ini ya, bukan buat akhir tahun lulusan Miracle ya. Tapi nggak jadi ya. Karena kenapa? 2000 berapa 2017 ya? Pokoknya kayak masih pertama-tama di sana itu loh, kayak masih belum banyak studentnya. Iya, ya. Dan dulu kan pertimbangannya karena membutuhkan banyak biaya dan apa-apa gitu kan. Jadi nggak jadi. Bisa. Alhamdulillah bisa. Iya, malah kebanyakan dari komunitas. Sampai yang ya itu tadi kalau di aku pribadi itu malah kendalanya tuh cuman masalah di waktu gitu loh. Mungkin karena belum terorganisir dengan baik gitu loh. Masih sangat terbatas kayak pegawai dan apa gitu, masih banyak miskomunikasi dan lain-lain. Karena kalau dressmaker kan lebih otomatis kayak kendala internnya itu ya terjadi selain masalah waktu kayak timeline dan apa kayak masalah fitting itu nggak sesuai perkiraan. Belum lagi kalau fitting kurang sesuai, terus kita kan harus butuh spare waktu buat membenarkan fitting kayak gitu-gitu itu lebih kayak gitu. Lebih masalah waktu sih kalau di aku. Iya karena benar-benar semua handle saya sendiri gitu. Aku kan emang karena udah dari keluarga juga, terus sempet yang nyoba sama partner itu, jadi ya lumayan lama dari dulu emang pekerjaannya di sini. Tetap bertahan survival. Oh iya, aku baru lihat malahan ini. Apalagi kapan hari pas ada apa ya kayak ngerasa pas pandemi itu bener-bener ngerasa survive-nya di situ sih ya. Karena ketika udah banyak kayak book dan cancel karena ketika banyak orang mau ada wedding party dan lain-lain itu postpone gitu loh. Itu sempet 2 tahun terakhir itu pas waktu pandemi itu bener-bener ngerasa fashion ini kayak nggak jalan gitu loh. Iya, itu benar-benar banyak yang postpone dan cancel book gitu. Mulai. Udah mulai banyak ya, udah mulai banyak. Iya. Oke. Nah, itu dia sharing session dengan Kak Sita dan sharing pengalamannya nih. Jadi Kak Sita ini selain menjadi fashion designer, beliau juga aktif di olahraga, di bidang olahraga gitu ya. Terima kasih Kak Sita untuk sharing-sharingnya, untuk pengalamannya. Itu bisa menjadi gambaran buat kita semua. Ya, baik, terima kasih. Makasih juga ilmunya ya Cimer ya, yang udah ngasih pola-pola yang bagus buat saya dari Bunka.
Iya, amin amin. Sama-sama sukses selalu ya kalian. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Kak Sita. Oke ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut nih ke materi inti. Materi inti dari webinar pada hari ini, yaitu apa sih hal mendasar yang perlu kita siapkan ya dalam membangun brand fashion ini. Oke, bisa. Nah, materinya ini adalah owner dari Miresal, C. Meriza. Halo C. Ya, jadi kedengeran jelas kok C. Jadi C. Meriza ini owner sekaligus direktur dari Miresal Fashion Course. Boleh saya persilahkan langsung untuk mempresentasikan materinya, Cik.
Kak Risa juga udah nungguin nih. Kak Risa. Udah join sih Kak Risa. Halo Kak. Ini Kak Risa. Perkenalkan saya. Suaranya Udah masuk belum suaranya? udah masuk. Baik, Cici gimana? Perkenalkan, nama saya Risa, nama brand saya Sherisa. Udah, next Kak. Kak, next. Jadi ini brand saya mulai tahun 2017, berawal dari PKM, program kreativitas mahasiswa di UB. Jadi modal awalnya itu dapat dari kampus. Udah, next. Jadi saya di Miracle itu tahun 2017, berawal dari lomba, saya ikut lomba di Miracle, terus menang dan mendapat beasiswa belajar fashion design. Nah ini fashion show pertama saya di Brawijaya Fashion Week. Awalnya saya